Salam sejahtera bagi kita semua. Lama sudah tidak ketemu. Pada hari ini saya akan membahas video tentang bolehkah dalam penagihan utang menggunakan jasa kepolisian. Oke, ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe-nya. Nah, video hari kali ini sudah jelas tadi saya sampaikan bahwa bisakah kita memakai jasa polisi untuk menagih utang kita? Oke, jangan lupa subscribe-nya ya guys. Jadi kita harus pahami apa tugas dan fungsi dari seorang polisi. Sebelum kita masuk ke intinya, saya akan membahas tentang tugas dan fungsi seorang polisi itu menurut peraturan PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 5 peraturan disiplin kepolisian, banyak itu yang disebut tentang disiplin polisi dan juga yang dilarang. Salah satunya adalah di dalam pasal 5 itu polisi dilarang menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Karena ini adalah murni keperdataan. Seperti keperdataan yaitu sebagai wan prestasi. Karena seseorang yang punya utang kepada kita, dia harus membayarnya dan tidak ada hubungan dengan polisi. Intinya, perjanjian utang piutang adalah hubungan keperdataan, bukan hubungan pidana, sehingga polisi tidak boleh. Perjanjian utang piutang di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur memang secara tegas dan detail. Namun itu bersifat dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam kualitas yang sama, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama juga. Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini adalah utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: sebagai perjanjian yang dibuat secara sah di muka hukum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan itu mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terutang dan juga harus tertuang di dalam perjanjian utang piutang, sehingga harus ada dengannya itikat baik untuk dilaksanakan. Dalam hal tidak ada atau bahkan kesepakatan tidak dituangkan dalam suatu kesepakatan secara rinci, tidak dituangkan dalam suatu berhak, maka kesepakatan itu harus dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, tidak boleh secara lisan. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1319 KUH Perdata ditegaskan
bahwa aturan umum dalam KUH Perdata akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian utang piutang. Dengan berpatokan pada KUH Perdata, maka setiap penafsiran, tindakan maupun penyelesaian sengketa utang piutang sehingga maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus dirujuk pada perjanjian utang piutang dan KUH Perdata, termaksud untuk menentukan suatu pihak berada dalam keadaan wan prestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian utang piutang. Sehingga banyak pengacara atau ahli hukum mengategorikan wan prestasi itu ke dalam 4 bagian atau 4 keadaan. Yang pertama adalah sama sekali tidak memenuhi. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasi. Yang ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Yang keempat, keliru memenuhi prestasi. Sehingga pihak si berutang dapat dilakukan atau dikatakan berada dalam keadaan wan prestasi apabila telah menerima teguran somasi atau teguran hukum supaya memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya. Sehingga putaran terakhir dalam keadaan wan prestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang apabila pihak berutang ini tidak mempunyai itikat baik setelah disomasi atau diberikan teguran hukum. Dengan demikian, pengadilan terkait didasarkan pada bukti-bukti perjanjian utang piutang itu akan menyatakan bahwa si berutang berada dalam keadaan wan prestasi dan diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. Serta apabila dimintakan pengadilan akan meletakkan sita terhadap harta benda si berutang. Artinya kekuatan ekseterial dimiliki oleh pihak yang menguntungkan. Sehingga secara hukum pihak yang menguntungkan dapat memenuhi haknya kembali sebagai pemberi utang kepada si penerima utang. Dan si pemberi hutang berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si berutang tersebut. Sehingga polisi tidak boleh mendapatkan tugas yang dilarang di dalam undang-undang kepolisian, apalagi sebagai penagih hutang. Apabila Anda mengalami seperti itu, datang pihak polisi ke rumah Anda untuk memintakan utang Anda, maka itu adalah suatu pelanggaran disiplin yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kepolisian. Meskipun dia sebagai penegak hukum, tetapi dia tidak diizinkan di dalam tugas dan pokok dari fungsi Polri. Sehingga sangat jelas, polisi tidak boleh semena-menanya, polisi tidak boleh memakai seragamnya untuk melakukan penagihan hutang. Jika saudara mengalami hal seperti itu, isi di kolom komentar alamat Anda dan kita akan komunikasi, konsultasi secara luas. Sehingga kita akan mencarikan win-win solusi terhadap persoalan Anda.
Jangan mau membayar utang Anda ketika si penagih utang menggunakan jasa polisi. Itu sudah sangat melanggar dan tidak boleh dilakukan pihak polisi, sehingga harus dilakukan dengan tegas memberantas polisi yang sering melindungi hal-hal seperti ini. Untuk kesimpulannya, urusan utang piutang adalah murni hubungan keperdataan antara si pemberi utang dan si penerima utang. Jadi, smart berpikir, jangan pernah takut untuk melawan polisi apabila polisi menagih utang Anda. Itu salah langkah. Salam istimewa dari saya. Jangan lupa subscribe-nya.